Shalom, shalom, soteria, soteria. Tak jemu-jemu ya, saya menyapa saudara-saudara dengan shalom dan soteria. Karena itulah doa dan pengharapan saya, saudara. Ada shalom, ada soteria, soteria, keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. 20 tahun ya, saya lewati pelayanan HDM, saya bersyukur dan puji Tuhan masih diberi kesempatan. Sampai kapan saya tidak tahu, rahasianya dia, saudara. Selama saya masih bisa, masih mampu dan diperkenan dia, saya tetap terus melayani lewat online ini, lewat YouTube ya. Tapi tidak mengapa, saudara-saudara, saya beritahu, Roh Kudus itu bekerjanya tanpa batas. Ya, tanpa batas, betul-betul tanpa batas. Bukan hanya omong kosong, saudara. Roh Kudus itu luar biasa. Dia itu maha kuasa. Dia itu seperti udara yang berembus mengalir kemana-mana. Bukan hanya di sini saja, saudara, tapi ini mengalir. Ketika saya mengembuskan dalam nama Tuhan Yesus, rohnya dia. Roh Allah itu bekerja, menembus batas. Terus, sampai kemana-mana, dimanapun engkau berada. Sampai di ujung dunia. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Siapa saja bisa dipakai, saudara. Sepanjang Tuhan yang mengendaki. Saudara, mari ya. Ini 20 tahun sudah saya lewati ya. Saya bersyukur ya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Di dalam Alkitab kita ini, ya, kitab suci kita ini, kita baca, saudara-saudara, dalam 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal 4. Saya baca ayat yang ke-7, tapi saudara dapat membaca semua loh, saudara. Ya. Perikop ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya. Ya. Sampai 15. Tapi saya membaca ayat yang ke-7. Ya. Kalau di perikop ini kan temanya harta rohani dalam bejana tanah liat. Ini 2 Korintus pasal 4 ayat 7, demikian, saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Oh, saudara-saudara, sudah diberitahu ya ini ya, mengenai bejana tanah liat. Saudara tahu kan bejana yang dibuat dari tanah liat. Kalau saya melihat background saya ini loh ya, ini bejana tanah liat itu. Ya, bejana tanah liat. Ya, tanah liat. Ya, bejana ini kalau saudara yang tahu cara membuat bejana ini ya, tanah liat dari tanah liat ini ya. Sekarang kan bagus-bagus. Ya, kalau saudara ke Jogja itu di Kasongan itu. Wah, itu bagus-bagus, tapi bagaimana? Itu kan ada prosesnya. Ya, tapi bejana yang namanya bejana tanah liat ini saya beritahu rapuh. Karena dibuat dari tanah liat, kalau saya bilang dari lempung. Saudara kalau pernah tahu lempung itu tanah liat itu, saudara. Saya di rumah saya Juwana dekat sungai, waktu saya masih anak-anak, saya sering kali ambil tanah liat lempung dari pinggir kali, pinggir sungai itu loh, saudara. Saya buat itu ya. Buat kayak asbak, kayak macam-macam, saudara, tapi dari tanah liat itu. Tapi kalau itu jatuh, bentuknya tanah liat apa saja, kalau jatuh hancur. Nah ini saudara, kita ini loh, ya, oleh Tuhan diibaratkan seperti ini, saudara, bejana. Kalau saudara ingin membaca itu ya, saudara baca dalam kitab Yeremia ya. Yeremia pasal 18, yaitu mengenai Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6 saja, itu ada seterusnya, ada di situ temanya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saudara-saudara, bejana yang dibuat dari tanah liat ini memiliki sifat yang rapuh, saudara. Tidak ada apa-apanya, jadi tidak ada sedikit pun, meskipun itu buat, wah dulu saya pekerjaannya saya Kuningan ya, sudah ya, buat kerajinan Kuningan tuh. Saya kalau beli di Kasongan itu ya bagus-bagus tuh bejana itu untuk membuat, untuk lampu, saudara, buat lampu meja. Bagus, saudara ya. Tapi kan itu untuk macam-macam, saudara. Kalau saudara lihat
di belakang saya ini. Tapi saudara-saudara, waktu saya masih anak-anak, saudara, ada yang namanya, tidak tahu namanya apa ini ya. Kalau saya dulu namanya kendi, saudara. Bejana tanah liat ini tanah liat loh, cuma tapi banyak gunanya, saudara ya. Banyak gunanya, bisa dibuat macam-macam itu, diisi macam-macam, dipakai macam-macam. Itu salah satu namanya kendi, itu kalau isi air ya. Kalau haus itu pakai itu, wah itu seger sekali. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, saudara-saudara. Saya jarang melihat orang, tapi kalau di pedesaan ya sepertinya masih ada, saudara. Kayak gini seger loh, saudara, itu minum dari pakai air lewat kendi itu, saudara. Ini tapi saya ingin menyampaikan, saudara dan saya ini kan seperti itu, ya, seperti bejana, ya. Maka itu saya mau beri tema, namamu bejana. Oh, saudara-saudara, ini ada ceritanya, saudara. Kalau ngomong bejana tanya aja, belum sampai ini tadi inti daripada firman, tapi saya mau bicara mengenai bejana. Bejana ini kan pertama ya rapuh, ya, rapuh. Jadi sama dengan meskipun sebagus-bagusnya namanya bejana, yang nama bejana itu, apa yang mau disombongkan, dia rapuh kok, dari tanah. Ya seperti kita ini manusia kan dibuat dari tanah. Ya Tuhan di kitab Yeremia pasal 18 tadi ayat 1 sampai Tuhan bicara itu mengenai bejana-bejana di tangan tukang periuk itu. Ya, itu saudara bisa selidiki ya di sana ya. Seperti apa kita ini bejana, saudara-saudara? Kenapa saya berikan namamu bejana? Bagi saya ini bukan saya saja, tapi saudara-saudara ini ya bejana, bejananya Tuhan, saudara. Tidak ada apa-apanya. Lalu terbuat dari debu abu tanah liat belaka kok. Apa yang disombongkan? Tidak ada. Ya, tadi ayat itu saya menjelaskan. Nah, saudara, saya mau menyampaikan. Saya pernah dinamai bejana. Ya, namamu bejana. Betul, ya begitu. Namamu bejana. Pertama, saudara, saya dikenalkan dengan seorang dokter. Beliau, Bapak dokter ini usianya lebih usianya lebih tua dari saya, ya, dia lebih tua, saudara, ya, saya lebih muda. Ini Bapak dokter ini memang tidak mudah, saudara, ya agak keras lah begitu ya. Waktu itu saya dikenalkan dengan beliau dari teman saya, tapi waktu mau dikenalkan dia sepertinya nggak mau, saudara. Dia tanya-tanya siapa itu Henok, gitu ya. Dia anak Tuhan juga loh, saudara, anak Tuhan. Tapi akhirnya kok ya bisa ketemu, wah, ya di lantai 2 di kantornya, ngomong-ngomong macam-macam, saya tidak cerita itu. Pokoknya saya diterima, saya diterima, saudara. Tidak mudah saya beritahu, tapi oleh Roh Kudus saya tahu bisa diterima dan ngomong-ngomong. Dan sejak itu saya akrab, saudara. Setiap pagi itu masih SMS. Ya waktu itu tahun 2004. Ya 2004. Nah, puji Tuhan, saudara, saya diterima. Setiap pagi itu Pak dokter ini SMS saya juga jadi SMS. Jadi saya akrab, saudara. Sampai satu saat beliau ini menyatakan kepada saya begini, namamu bejana. Itu Pak dokter itu, saudara. Ya saya pikir, ya saya enggak pakai, saudara. Lah nama saya Henok kok, saudara. Ya kan bagus Henok kan nama bejana ya. Tapi saya terima aja. Tapi saya tidak menyampaikan kepada yang lain-lain. Nah, ya namamu bejana. Saya Henok ini juga bukan pilihan saya loh, saudara. Saya beritahu itu gembala saya, nama baptisan. Gembala saya waktu saya masih di Juwana, beliau sudah meninggal. Gembala saya ini yang waktu di Juwana itu usianya 100 tahun kali, saudara. Dia sudah dipanggil Tuhan, luar biasa beliau, saudara. Saya dinamai Henok, ya saya terima, saudara. Itu nama baptisan saya. Saya dibaptis umur 18 tahun, ya. Waktu tahun pas G30S itu, saudara. Ya, tahun 1965, betul pas. Ya, itu saya dibaptis. Itu 18 tahun usia saya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sampai saat ini saya masih tetap percaya
kepada yang namanya Yesus ini. Yesus adalah Tuhan saya, saudara. Ya, Tuhan saya senglingkawi, saudara. Ya, waktu itu gereja Roh Kudus. Terus saya pakai, saudara, Roh Kudus terus dalam pelayanan saya ini. Terus, saudara. Oh, haleluya, saudara. Saya sebut namamu bejana, ya sudah, tapi saya nggak pakai, saudara. Berjalannya waktu tahun 2008. Jadi rentang waktunya kan cukup ya, 4 tahun. Dan satu pagi, ya saya sudah melayani di HDM, betul-betul saya melayani kan tahun 2003. Ya, 20 tahun, saudara. Ya, rentang waktu yang tidak sedikit kan itu. Ya, puji Tuhan, sampai kapan saya belum tahu, saya tidak tahu. Itu rahasia Tuhan, biarlah kehendaknya jadi sajalah. Sepanjang saya masih diberi kemampuan oleh Dia, ya saya lakukan semua. Saya beritahu, karena anugerahnya. Haleluya. Tuhan berbicara kepada saya juga tahun 2008, awal November. Dia mengatakan, namamu bejana. Oh, saya tahu itu nubuat terjadi. Dan saya sejak itu, saya menggunakan bejana. Nama saya jadi Henok Bejana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tahu mengapa saya disebut bejana, saya dan mungkin saudara juga bejana-bejananya Tuhan. Namamu bejana, ya supaya kita mengerti benar-benar bahwa kita ini hanya tanah liat. Tanah liat belaka, tidak ada apa-apanya, tidak ada satu sedikit pun yang dibanggakan. Kita ini rapuh. Kita waktu saat mengatakan, wah, bicara mengenai iman siapa saja, di khotbah di mana bisa mengenai iman, ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, tetap ada iman. Tapi di ketika itu menghadapi sesuatu itu, bisa tergoncang. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegalauan, bagaimana macam-macam lah. Karena kita tanah liat, rapuh, sedikit pun tidak perlu ada yang dibanggakan, semuanya tidak boleh sombong. Maka saya kadang-kala ini loh ya, orang-orang ini kan bicara mengenai rendah hati. Nah, saya mau nyampaikan kepada saudara-saudara pertanyaan begini. Tinggi hati dan rendah hati, mana yang lebih sombong? Tinggi hati dan rendah hati, mana yang lebih sombong? Kenapa? Karena mulut dan hati ini seringkali tidak sama. Kita bicara rendah hati, kadangkala rendah hatinya itu disombongkan terus, saudara-saudara. Tapi di balik itu dia berkata-kata yang tidak dikatakan, saudara. Tapi ada tercermin kesombongan di sana. Maka saya katakan, sebetulnya yang tinggi hati atau rendah hati yang sombong ya. Karena mulut dan hati ini kan tidak sama. Silakan saudara tebak sendiri. Mari kita mau bicara apa adanya, wajar-wajar saja. Tapi saya mau beritahu, saya dan saudara rapuh. Saya katakan tidak hanya rapuh, tapi amat sangat rapuh. Karena apa? Tanah liat, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan jadikan kita bejananya. Kalau Tuhan kita jadikan bejananya, inilah yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tuhan menyatakan ada harta rohani, ada harta rohani di dalam bejana tanah liat ini, saudara-saudara. Ya, dan di dalamnya ada namanya kekuatan Allah. Itu siapa? Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Allah sendiri yang membuat bejana ini loh. Yang namanya rapuh, bener rapuh, dapat diisi macam-macam. Baik yang bersih maupun yang kotor. Menjadi bejana Tuhan seperti itu, saudara. Saya juga terkejut ketika saya dinamakan bejana, karena ternyata saya betul-betul melayani
pelayanan healing and deliverance ministry, melayani HDM aja ini waktu awal-awal saudara loh, ini loh saudara, ini terjadi benar loh, saya bukan omong kosong. Ada beberapa orang juga pendeta loh, juga yang menyampaikan kepada saya, Pak Eno, kok mau ya melayani HDM? Loh, ada apa dengan HDM nih kok saya dikatakan begitu? Saya nggak jawab apa-apa, ya udah kehendak Tuhan saja, saya bilang gitu. Ada lagi mengatakan, loh Pak Eno, kok bisa melayani HDM itu? Pak Eno diajari siapa? Hah? Dari mana ajarannya? Saya tidak pernah dipelajari siapapun oleh orang-orang di dunia ini. Saya diajari oleh Roh Kudus. Sejak awal saya beritahu, saya diajari oleh Roh Kudus, terutama mengenai prakteknya, pengalaman prakteknya. Ada teorinya saudara, tapi ada prakteknya, benar-benar yang mengalami, itu diajari Roh Kudus, yang saya tidak bisa karena saya bejana. Iya, ada harta rohani dalam bejana, saya beritahu, yaitu kekuatan Allah, itu Roh Kudus. Jadi bukan karena kita ini loh saudara, karena kita ini kan tanah liat, tidak ada apa-apanya, rapuh, dan yang menjadi kita bisa, dan tanda petik kita itu bisa kuat karena ada kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus. Maka jangan sombong, jangan agak-agakan, jangan jumalah, karena semua itu dikerjakan Roh Kudus. Cuma Dia memakai kita. Ya, siapa saja, termasuk saya, termasuk saudara, bisa. Ini saudara-saudara, HDM, bejana itu memang betul-betul saudara saya menjadi bejana, diisi dengan macam-macam hal, baik yang baik maupun yang buruk. Saya tampung dalam bejana itu. Makanya kenapa beliau, dokter ini sekarang sudah almarhum, ya, menyampaikan kata bejana. Tentu dia itu tahu persis juga, saudara. Dia anak Tuhan, ya. Dia menamai saya bejana karena saya menampung banyak masalah, baik atau buruk, apa saja di dalam bejana. Ini belakang saya macam-macam itu bejana itu, ya. Oh, saudara-saudara, ini loh saudara, kalau saudara menjadi bejananya Tuhan, benar-benar harus dirawat, dijaga bejana ini. Karena bejana ini rapuh, jangan sampai yang namanya harta rohani, yaitu kekuatan Allah ini yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, sampai lepas kekuatannya. Karena tidak pernah diaktifkan. Aktifkanlah. Kalau benar-benar saya dan saudara sebagai bejana tanah liat seperti ini, yang dikatakan ada harta rohani yang berlimpah-limpah, yaitu kekuatan Allah, kekuatan daripada Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus ini benar-benar ada di dalamku dan di dalammu. Aktifkan itu, menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Saudara tahu sendiri masalah apa yang ada dalam dunia ini, tidak mudah kan? Ada di dalam tengah keluarga, rumah tanggamu, ada di dalam masalah kesehatan, ada di dalam masalah pekerjaan. Ini butuh Roh Kudus, kekuatan Allah dalam bejana ini yang dikatakan rapuh, tidak ada apa-apanya. Yang kuat itu adalah Allah, Roh Allah sendiri yang ada dalam diri kita, memampukan kita menjadi bejana-bejana yang dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, saya tetap terus saudara dalam pelayanan saya HDM ini, ya. Banyak hal sudah saya lalui pada awal-awal itu dan sampai sekarang pun sangat-sangat tidak mudah. Tidak mudah saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kalau ada di dalam bejana ini ada Roh Tuhan, Roh Allah, ada kekuatan loh. Kekuatan Allah itu kekuatan mencipta, luar biasa kan. Dan itu memang sudah didelegasikan kepada kita. Kita mau pakai untuk melayani diri sendiri, untuk melayani orang lain. Sungguh-sungguh jangan minta bayaran, jangan minta upah. Biar Tuhan sendiri yang memberi upah dan bayaran kepada kita. Selama kita di dunia ini, Dia sudah menyelamatkan kita, roh kita, semuanya saudara. Tapi selama di dalam dunia ini kita akan butuh yang namanya uang.
tapi benar-benar itu datang dari Tuhan. Kalau minta bayaran saudara, saya sudah lama, maaf ya saudara, sudah kaya raya. Kata seorang pendeta mengatakan begitu kepada saya, Eno sudah kaya raya kalau mau. Lah itu saudara, bukan itu saja, iblis pun menawarkan kepada saya, tapi harus menyembah dia. No, tidak. Saya menyembah kepada Tuhan Yesus, sang sumber itu, sumber kehidupan, sumber berkat. Dia tidak hanya memberikan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, melimpah, soteria, ada keselamatan kekal daripada dia. Satu saat nanti kita dipanggil pulang atau Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Ini saudara, saya dan saudara memiliki kekuatan Allah yang benar-benar tetap setia, percaya, taat kepada Dia, melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Nah, kadang-kala diberi tugas tidak tanggung jawab, saudara. Ya, saya bersyukur, berterima kasih dan berterima kasih oleh anugerah saya dimampukan oleh Roh Kudus melayani ADM ini, sehingga saya bertanggung jawab benar-benar selama 20 tahun. Ya, saya nyaris tidak pernah absen, saudara. Ya, kecuali ada hal yang betul-betul saya tidak bisa datang, saya tetap bertanggung jawab, melayani terus, tidak pernah henti sampai pandemi. Ya, saya tetap terus, meskipun lewat online sampai sekarang ini. Tidak mengapa, saudara, karena satu saat ini dibutuhkan benar-benar. Nah, saya sudah sampaikan ya itu, hati-hati saudara. Jangan sepelekan yang online ini. Onsite jalan terus, oke, biar berkat Tuhan dalam ibadah itu ada betul-betul pengajaran, ada doa, saya sudah sampaikan, ada pujian, ada musik yang manjur, berkuasa. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya senang sekali saudara melayani, dapat memberikan berkat-berkat lewat pelayanan ini. Mereka yang sakit biar disembuhkan oleh kekuatan Tuhan ini. Rumah tangga bisa dipersatukan kembali. Ya. Demikian pekerjaan-pekerjaan yang sekarang juga banyak mengalami kesulitan, biar dicurahkan, ada terobosan-terobosan ajaib, berkat Tuhan melimpah atas anak-anaknya yang setia, yang percaya, yang sungguh-sungguh tidak tergoyahkan, ya, tidak ikut-ikutan dunia, tapi benar-benar tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara, namamu bejana. Tapi saudara, dalam bejana tanah liat itu ada harta rohani, saya beritahu, yaitu kekuatan Allah yang melimpah, yang dari Dia. Saya katakan dari Dia, bukan dari diri kita. Tidak ada apa-apa, kita tanah liat belaka tidak ada apa-apanya, tapi dari Dia ada kekuatan yang melimpah untuk saya dan saudara. Namamu bejana, itu tema saya. Puji Tuhan, saya tetap dalam firman, doa dan pengurapan saudara. Akan berikan apa kebutuhanmu. Engkau bejana-bejana, ya. Saya sudah ajarkan iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik. Gunakanlah doa profetik. Kalau engkau benar-benar dalammu ada Roh Kudus, bukan sombong-sombongan loh, saya beritahu, apa adanya. Sebab kita ini bejana, tapi ada kekuatan Allah, ada Roh Kudus. Kita pakai demi namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dan memberikan kekuatan-kekuatan yang baru, pembaruan-pembaruan yang baru. Oh, haleluya, karena Dia ada di dalam diri kita. Kita pakai saudara dalam bejana tanah liat ini. Ada harta yang melimpah, bukan harta sembarang harta saudara, seperti dalam dunia ini. Oh, ini harta yang wah, harganya seluruh dunia enggak bisa bayar. Itu bukan, tapi dari Dia, anugerah Dia. Mari saudara, pakai minyak, ya. Saya menggunakan minyak, saya sudah mengurapi loh di rumah. Oh, saya mengurapi semua saudara.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telinga saya supaya pendengaran saya ini lebih terang untuk Dia, Roh Kudus. Mata saya, mulut saya, maka mulut ini saudara sudah kita pakai untuk memberkati sajalah. Ya, kata-kata berkat maksudnya begitu. Ya, mengatakan yang macam-macam lah. Ya silakan, tapi saya katakan mau pakailah mulutmu ini untuk memberkati. Jangan mau mengatakan kata-kata yang macam-macam yang tidak berguna, memberkati supaya orang-orang itu menikmati pelayanan dan kata-kata kita. Oh haleluya. Pakai tanganmu untuk memberkati, jangan pakai untuk memukul. Ya, membuat hal-hal yang tidak baik, tulisan-tulisan. Ya, mereka merancang rencana-rencana yang tidak baik, membuat giro-giro yang sengaja dikosongkan. Hati-hati saudara, kita pakai semua seluruh ini. Karena kita bejana tanah liat, ada harta rohani, dijaga harta rohani ini, yaitu kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus. Ya, kalau saudara minyakmu belum dikuduskan, ini perlu dikuduskan saudara. Ya pakai, lihat ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan, saya kuduskan dari tempat ini, supaya Roh Kudus bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Pakai saudara, urapi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan, ayo, saya tunggu sebentar, urapkan, sudah. Bapak, kami ini adalah bejanamu Tuhan. Bejana tanah liat, memang tidak ada apa-apanya, rapuh karena tanah. Lempung Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan di dalam bejana tanah liat ini ada harta rohani yang melimpah, yaitu kekuatanmu Tuhan. Tak ingat terus tuh kekuatanmu, kekuatan rohmu Tuhan, roh Allah, roh Tuhan, Roh Kudus. Dan sekarang Tuhan, dari tempat ini perkenankan hamba hembuskan ini dalam namamu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, baik itu sakit karena medis, ya, virus, mungkin dari makanan, tapi ada yang dari kuasa-kuasa gelap kan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang penyakit itu saya perintahkan keluar daripadamu, pergi, lepas. Sembuh engkau, pulih. Terima kesembuhan, terima pemulihan dari Dia. Hembusi Tuhan pekerjaan mereka yang sekarang ini lagi sulit. Apa saja, bekerja apa saja, mau online, mau yang tidak online, ya, ekspor, impor, ya, lewat tembusan ini, biar Roh Kudus akan memberikan jalan bagi kamu. Terima, supaya bendungan langit dibuka, dicurahkan kepadamu yang bekerja. Apapun pekerjaanmu, diberkati, limpah. Bejana tanah liat, perhatikan baik-baik. Ketika bendungan langit dibuka, engkau terima saja. Aku terima Tuhan, limpah daripadamu untuk kehidupanmu dalam dunia ini. Kalau engkau jadi diberkati, engkau juga akan memberkati sesamanya. Pakai bagi kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Rumah tangga yang lagi berantakan, terpecah belah itu, oleh Roh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh rukun harmonis terjadi, satu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bekerja Tuhan. Tuhan menjamah kandungan-kandungan, menjamah engkau yang belum punya pasangan hidup, menjamah engkau yang merasa galau, takut, cemas, putus asa. Tuhan Roh Kudus berembus dari tempat ini dan memberikan sukacita, kelegaan, karena Dia sumbernya. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus.
Tidak ada nama lain. Haleluya. Dia itu soteria. Ada keselamatan kekal daripada dia. Puji Tuhan, ada shalom dari dia. Terima itu. Kerukunan, kesehatan, rezeki cukup melimpah datang dari dia. Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Namamu bejana. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima itu berkat Tuhan. Terima itu keselamatan datang dari Tuhan. Terima itu sukacita, kelegaan dari Tuhan. Terima keutuhan daripada Tuhan. Terima kesehatan daripada Tuhan. Terima rezeki daripada Tuhan. Melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah bekerja pada hari ini dan seterusnya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi nama Dia. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Bulan depan sudah masuk bulan September saudara. Waktu berjalan terus. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua ya. Amin.